kesempatannya sudah sangat luas. Bahwa sekarang itu menunjukkan, bahwa kemudian angka-angka statistiknya menunjukkan itu suatu hal yang sangat positif, saya kira itu juga menunjukkan bahwa bank syariah ini memang bukan lagi merupakan alternatif, saya kira. Malah dia justru menjadi mainstream sekarang ini. Gitu, menurut Anda, Pak Dewi? Ya, kita ketahui bahwa yang namanya ekonomi syariah ini kan merupakan salah satu alat ekonomi untuk mencapai tujuan. Seperti gun ya, tergantung the man behind. Semua arahnya kan kepada kesejahteraan masyarakat. Dan apakah ini sudah teruji, ini kan juga harus dilihat. Kenapa dia tidak terpuruk? Mungkin juga dengan angka-angka yang disampaikan masih belum teruji juga. Mungkin begini, artinya kita bisa bicara juga seperti NASA. Ya, dia merupakan satu badan yang begitu canggih, tapi juga bisa gagal. Seperti Challenger bisa juga jatuh. Tapi apakah berarti NASA ini gagal? Kan contoh ya. Ini juga demikian, seperti kita bilang kapitalis gagal. Walaupun sebenarnya Indonesia tidak menganut nilai kapitalis itu kalau kita bicara sisi konstitusi ya. Itu, ya. Memang secara konstitusi kita tidak. Ya, tapi pelaksanaannya ya. Ini yang justru kami mau katakan bahwa di Indonesia ini tidak konsisten terhadap konstitusi kita yang sebenarnya itu sudah sangat bagus sistem perekonomian yang ada. Nah sekarang kalau seandainya kita ingin mencoba-coba lagi dengan cara yang baru, ini juga apakah akan sama juga hasilnya? Yang kami khawatir adalah nanti justru kita gagal lagi, apalagi sekarang mendapatkan perlakuan khusus ya. Kita ketahui dengan adanya surat berharga syariah negara, aset-aset negara dijadikan sebagai aset, sebagai jaminan. Nah resikonya juga ada begitu banyak yang kita lihat, pemerintah ini betul-betul membackup. Dan ini akan menjadi satu situasi yang bisa distorsi, itu yang kami khawatirkan, karena kan belum tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah kalau terlalu pemerintah mencampur tangan masalah ini, yang kami khawatirkan adalah persoalan bangsa ini terus berlarut-larut dan tidak akan terselesaikan. Jadi keunggulannya itu karena di backup pemerintah menurut Anda? Salah satu itu, kita harus akui itu di backup pemerintah. Menurut saya sebetulnya tidak ya. Jadi ini kan soalnya adalah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita sedang melakukan perluasan. Apapun yang baik bagi masyarakat itu harus didukung oleh pemerintah, begitu loh. Dan kalau kita kembali kepada soal yang saya sebutkan tadi, bahwa kinerja dari sistem ekonomi syariah ini memang sedang lagi bagus di dunia, saya kira juga tidak bisa dipungkiri. Kalau pemerintah malah tidak mengambil sikap terhadap persoalannya, saya kira pemerintah yang menjadi kelihatan bodoh, begitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita harus lihat ya Pak ya, kalau bicara soal misalnya SBSN, kalau bicara soal underlying aset, itu banyak sekali instrumen-instrumen di luar ekonomi syariah itu yang juga mempergunakan sistem yang sama, dengan mempergunakan jaminan aset yang lebih real, termasuk mortgage backed securities pada dasarnya, pada prinsipnya sebetulnya juga mempergunakan aset-aset yang dijadikan sebagai underlying gitu loh. Nah cuman persoalannya kalau kita bicara soal SBSN, karena kebetulan saya juga terlibat dalam undang-undangnya, dan yang menarik dari undang-undang ini Pak ya, saya sampaikan kepada Pak Dhani, waktu undang-undang ini kita bahas di DPR, dari pihak pemerintah itu yang mewakili non-muslim Pak, maaf ya. Lalu dari pihak DPR juga yang menjadi ketua timnya itu juga adalah teman saya, kolega saya juga yang notabene tidak beragama Islam, saya kira. Jadi maksud saya bahwa memang sebenarnya wawasan yang hendak dikembangkan di sini adalah wawasan mengenai bagaimana kita mengatasi situasi keuangan kita dan bagaimana kita mengatasi pendangkalan sistem keuangan kita ini. Itu yang menjadi wawasan. Saya mau sampaikan bahwa kita jadi menyelesaikan persoalan bangsa ini, kami kira jangan hanya melihat masalah untung ruginya, ya, tetapi kita juga melihat bahwa persoalan hukum yang akan berdampak daripada apa yang kita lakukan saat ini. Kita sudah sepakat membangun bangsa ini dengan dasar ideologi Pancasila dan UUD 45, ya. Dan di situ kita tahu memang orang mengatakan ada 3 mekanisme sistem hukum di Indonesia, ada hukum negara, hukum agama, dan juga hukum adat. Nah, tetapi kita harus sadarnya ketiganya ini harus hukum negara itu di atas. Nah, kalau sekarang yang terjadi adalah jadi di mana ideologi agama ini dijadikan undang-undang, maka dia berbalik seperti ini, maka akan kesetaraan adalah hukum agama dan juga hukum negara ini jadi sama. Ini yang saya lihat dengan adanya undang-undang, ini yang kami keberatan sebenarnya. Kenapa? Begitu ada persoalan, dia tidak lari kepada konstitusi itu, tetapi dia lari kepada hukum agama. Ini akan menjadi satu situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, kenapa kami katakan, kami bukan tidak setuju dengan berbagai produk yang untuk mensejahterakan rakyat. Yang tidak kami setuju adalah kalau ideologi agama ini dijadikan undang-undang, yang akan menjadi persoalan bagi bangsa ini. Dan ini akan merembet. Kami melihat sudah begitu banyak undang-undang syariah yang sudah dimasukkan sebagai undang-undang di tengah bangsa ini. Dan ini sebenarnya melanggar daripada kesepakatan daripada the founding fathers mendirikan bangsa ini. Itu yang menjadi keberatan kami. Jangan dijadikan undang-undang. Saya kira ini ya, kita harus melihat dulu dari 2 perspektif menurut saya. Yang pertama itu apakah kita cukup matang dalam memahami aspek konstitusional kita ya.
Dari segi itu saya menganggap bahwa sebenarnya keseluruhan dari proses pengundang-undangan kita ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi, kecuali kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Tapi sampai sekarang kan tidak ada sekalipun juga persoalan itu. Lalu kedua, menurut saya kematangan wawasan berkebangsaan kita juga. Jadi soalnya ini bukan soal kita lagi membawa ini pada debat apakah ini memuat satu ideologi tertentu atau tidak, tapi pada praktek internasional globalnya keuangan syariah ini sudah merupakan domain yang tidak lagi tersekat-sekat oleh diskusi-diskusi mengenai latar belakang ideologi itu. Jerman menggunakan itu, China menggunakan itu, Amerika Serikat menggunakan itu. Ini sudah apa ya? Sudah menjadi praktek umum di dunia internasional. Jadi saya agak heran kalau kita itu tiba-tiba menarik ini pada diskusi soal ideologi atau tidak. Ini menurut saya terlalu picik begitu, terlalu sederhana melihat masalah keuangan ini dengan baik. Mungkin ada yang protes, silakan. Silakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa kalau memang baik untuk rakyat, kenapa nggak dijalankan? Bapak tahu nggak kalau dari syariah itu sebenarnya kapitalis, tapi kapitalis modern. Nah, dari awal juga hargai. Dari awal juga saat kapitalis masuk ke Indonesia, kapitalis imperialis itu mainnya halus banget. Sampai sekarang kita lihat itu sadar apa nggak sadar? Awalnya itu mungkin kita ngelihat itu baik, tapi awalnya bakal nindas dan bakal menekan rakyat. Jangan pernah pandang dari segi agama, jangan pernah. Saya setuju itu. Kita memang tidak memandang itu dari segi agama ya. Prinsipnya memang begitu. Saya sependapat dengan adik kita dari UKI tadi bahwa ini memang domainnya bukan lagi debat ideologi, tapi apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak kepada masyarakat. Dan karena itu tadi saya selalu mengatakan bahwa fokus kita melihat kinerjanya dari segi statistikal itu. Dan kalau kita lihat dari perspektif dunia internasional, memang ini sangat menguntungkan sekali sebenarnya dari segi perekonomian. Kita sadari bahwa reformasi ini menuntut juga bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Bahwa hukum sebagai panglima di tengah bangsa ini. Nah, kita tahu kalau sekarang hukumnya itu ada dua panglimanya, ya, hukum agama sama hukum negara. Di mana? Karena gini, kita harus sadari yang namanya ekonomi syariah, pasti itu ada hukum agama di situ. Tidak bisa kita hindari bahwa hukum agama akan menjadi dasar daripada itu. Nah, ini yang saya katakan, kalau ada dua panglima hukum, maka ini akan menjadi satu persoalan ke depan. Dan juga kita sadari. Hukum yang berlaku bukan hanya konstitusi kan? Saya kira hukum kita itu cuma satu, Pak. Kalau kita bicara syariah, artinya ekonomi syariah, pasti dia akan masuk di hukum syariah juga, kan? diundang-undangkan maka menjadi hukum positif seharusnya. Tetapi dia tetap tunduk juga kepada undang-undang agama itu sendiri. Oh tidak, Pak, ini agak keliru. Coba kita lebih detail ya. Saya kira begini, Pak, urutan hukum kita itu jelas, Pak ya. Undang-Undang Dasar 45 itu jelas sekali, Pak. Lalu kemudian undang-undang. Setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa ada unsur pertentangannya, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu aturan bernegara kita. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada masalah, maka tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi ini nggak boleh kita tafsirkan secara sepihak. Di sini karena itu tidak ada. Di sini yang saya kira kita perlu luruskan ya. Kita sekarang dengan era reformasi ini, dengan era demokrasi ini, terkesan bicara mayoritas minoritas. Padahal bangsa ini didirikan tidak dengan bicara mayoritas minoritas. Sebentar, Pak. Karena kalau kita bicara mayoritas minoritas, Indonesia ini sudah jadi negara agama. Ya kan, betul kan? Saya sependapat, tapi kita kan tidak bicara negara agama. Karena apa? Kita bicara pluralisme. Ada kawan-kawan kita seperti di Papua, seperti di daerah Indonesia Timur, yang tentunya tidak menginginkan kalau seandainya yang namanya ideologi agama itu dijadikan undang-undang. Dan kita sepakat bahwa jangan jadikan ya ideologi agama ini jadi undang-undang. Karena banyak, saya bisa katakan seperti contoh ya. Ini berurutan seperti Undang-Undang Surat Berkas Syariah Negara, Undang-Undang SBSN sudah ya, penyelenggara ibadah haji, bahkan zakat, wakaf, ini semua sudah jadi undang-undang yang sebenarnya ini harus diatur di dalam agama itu sendiri. Kan tunduknya pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, saya berikan kesempatan pada Undang-Undang Dasar, Pak. Mungkin ada. Bahwa undang-undang syariah yang dikurangkan itu selama tidak bertentangan dengan kepentingan kaum bersana, ya kan? Kalau memang kepentingan itu mengganggu kepentingan kaum bersana, artinya kalian bisa langsung minta kepada ke MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang produk syariah itu. Oke. Terima kasih. Oke, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan interupsi dari sini, silakan, Pak. Terima kasih. Dari tadi kita ikuti coba dialog yang menarik, tapi kami sarankan bahwa Sorry, Bapak maju aja, Pak. Maju, Pak. Suara Anda tidak terdengar, Pak. ya kita harus sepakat pada undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dan
Undang-Undang Dasar 1945.